Perkenalkan, nama saya Ruth Petra Laura Latuni, NPM 210710144, mata kuliah Hukum Internasional B. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya negara dengan cara perolehan wilayah. Negara merupakan suatu kumpulan dari wilayah, pemerintahan, masyarakat yang saling mempengaruhi di dalamnya. Dalam pembentukan suatu wilayah juga pastinya memiliki historis yang penting di dalamnya. Beberapa teori yang meyakini berdirinya suatu negara. 1. Teori teokrasi atau teori ketuhanan. Teori ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta adalah atas kehendak Tuhan. Yang kedua, teori kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kekuatan yang berasal dari orang-orang yang berkuasa. Ketiga, teori hukum alam. Teori ini menekankan pada hukum alam sebagai asal mula dari pembentukan sebuah negara. Yang keempat, teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat bersatu untuk mengatasi segala permasalahan dengan perjanjian. Yang kelima, teori positifisme. Menurut Hans Kelsen mengatakan, hukum saling mengaitkan antara teori hukum, negara, dan hukum internasional. Yang keenam, teori organis. Teori ini melihat negara seperti anatomi manusia dari kepala sampai kaki. Mulai dari kepala sebagai kepala pemerintahan, kaki tangan sebagai lembaga negara. Yang juga memiliki arti bahwa sebagaimana makhluk hidup negara juga mengalami masa kelahiran, tumbuh dan berkembang, serta kematian atau lenyap dari muka bumi. Yang tujuh, teori garis kekeluargaan. Teori ini menjelaskan bahwa asal mula negara bersumber dari adanya keluarga kecil yang bersatu kemudian terbentuk keluarga yang lebih besar sampai terciptanya sebuah negara. 8. Teori modern. Cronenberg menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya komunitas manusia yang disebut sebuah bangsa. Negara akan lahir apabila terdapat suatu bangsa. Oleh karena itu, bangsa menjadi fondasi terciptanya negara. Pendapat Cronenberg menyimpulkan bahwa tidak akan mungkin ada negara jika tidak ada komunitas yang disebut bangsa. 9. Teori terjadinya negara secara primer. Menurut teori ini, terjadinya negara secara primer dapat digolongkan menjadi 4 fase. Yang pertama, fase Genossenschaft, fase Reich, fase Staat, dan fase Demokratik Nazi atau diktator. 10. Teori terjadinya negara secara sekunder. Teori ini berfokus pada klaim atau pengakuan terhadap suatu negara. Adanya pengakuan tersebut menunjukkan bahwa suatu negara dianggap ada karena dua hal. Yang pertama, sudah diakui oleh negara, dan kedua, pengakuan dari manusia. Kemudian, cara perolehan wilayah. Wilayah merupakan suatu komponen penting dalam pembentukan negara. Adapun cara memperoleh wilayah dalam hukum internasional dibagi dalam beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori okupasi. Okupasi merupakan suatu cara untuk memperoleh wilayah dengan cara penduduk dalam suatu wilayah yang belum berada dalam suatu kedaulatan. Yang kedua, akresi adalah suatu penambahan wilayah secara geografis yang terbentuk bersatu dengan wilayah berkedaulatan. Ketiga, perspeksi adalah suatu pemilikan wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu lama. Yang keempat, kesi adalah suatu cara memperoleh wilayah dengan pemberian hak atas wilayah kedaulatan pada suatu negara kepada negara lain yang dilakukan dengan perjanjian damai. Yang kelima, aneksasi. Aneksasi adalah suatu cara penaklukan untuk memperoleh wilayah dengan secara paksa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk negara. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai suatu negara. Jika kita meninjau secara sosiologis, maka negara dapat dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya. Sedangkan jika ditinjau secara yuridis, maka kita melihat negara hanya melihat dari isinya atau strukturnya. Di sini kita akan membahas bentuk negara dari zaman dulu dengan memfokuskan pada zaman Yunani kuno hingga bentuk negara pada masa modern sekarang. Menurut Plato, ada 5 macam bentuk negara. Yang pertama, aristokrasi, yaitu bentuk negara yang pemerintahannya dipimpin oleh aristokrat atau orang cendekiawan sesuai dengan pikiran orang lain. Kemudian ada timokrasi, yaitu bentuk negara yang pemerintahannya dipimpin oleh orang-orang yang ingin mencapai kesejahteraan dan kehormatan. Yang ketiga ada oligarki, yaitu bentuk negara yang pemerintahannya dipimpin oleh para golongan hartawan yang melahirkan partikulir. Yang keempat, demokrasi, yaitu bentuk negara yang pemerintahannya dipimpin oleh rakyat. Kemudian yang kelima ada tirani, yaitu bentuk negara yang pemerintahannya dipimpin oleh seseorang yang berkuasa dengan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya kita beralih pada bentuk negara pada masa modern saat ini. Prinsip-prinsip atau teori mengenai negara pada hukum masa ini lebih membagi negara ke dalam 2 bentuk bagian, yaitu negara kesatuan atau unitarisme dan negara serikat atau federasi. Kedua bentuk negara tersebut dibedakan atas bentuk pemerintahannya dan susunannya. Perbedaan yang mencolok yaitu negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, hanya negara itu sendiri, tidak tergabung dalam negara lain. Sedangkan negara federasi adalah negara yang tersusun jamak dengan adanya gabungan dari negara-negara lain.
Mari kita bahas negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang independen dan berdaulat, dengan pemerintahan pusat yang mempunyai kuasa untuk mengatur seluruh daerah. Dalam hal pelaksanaannya, negara kesatuan ini memiliki dua macam jenis sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan sentral dan sistem pemerintahan otonomi. Selanjutnya kita beralih kepada negara serikat atau federasi. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari suatu negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, yang berdaulat, dan negara yang berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian pada negara serikat disebut dengan istilah limitatif atau satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Kita akan membahas aturan-aturan hukum yang ada di dunia. Ada banyak sekali macam-macam aturan hukum yang dianut oleh negara-negara. Tetapi aturan hukum yang paling banyak diterapkan di sebagian besar negara-negara yang ada di dunia saat ini adalah civil law dan common law. Aturan hukum common law muncul pertama kali di Inggris pada masa abad pertengahan dan telah digunakan maupun diterapkan oleh bekas jajahannya di dunia seperti Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, India, Hong Kong, dan lain-lain. Sedangkan civil law muncul dan dikembangkan pertama kali di Eropa pada waktu yang bersamaan dengan common law dan telah digunakan maupun diterapkan oleh bekas jajahannya pula, yaitu seperti Indonesia, Spanyol, Portugal, Belanda, Norwegia, Denmark, Swiss, dan lain-lain. Civil law juga diadopsi oleh Rusia dan Jepang pada abad ke-19 dan ke-20 sebagai bentuk pembaharuan atau perbaikan sistem hukum mereka demi mendapatkan kekuatan politik dan ekonomi yang sebanding dengan negara-negara Eropa Barat. Mari kita lihat salah satu contoh negara yang menganut sistem hukum civil law, yaitu Indonesia. Belanda telah menjajah Indonesia lebih dari 3 abad, dan hal ini mempengaruhi aturan hukum di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih terikat dengan Undang-Undang Belanda atau Undang-Undang Kolonial Belanda. Atribut negara. Menurut Hudson, pada tahun 2014, ada 7 atribut nasional suatu negara. Di antaranya adalah 1. Ukuran negara, yaitu luas wilayah dalam suatu negara yang mempengaruhi keberagaman populasi dan sumber daya alamnya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang menjadi kekuatan dalam menggerakkan suatu negara. 3. Geografi, yaitu suatu letak geografis suatu wilayah. 4. Ada demografi, yaitu suatu karakteristik yang mempengaruhi ras, jenis kelamin, bahasa, dan lain-lain. 4. Sistem politik yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. 6. Kemampuan militer yang meliputi kepemilikan senjata, angkatan bersenjata, dan teknologi bersenjata. 7. Kemampuan ekonomi, yaitu kemampuan ekonomi yang menjadi prioritas suatu negara dalam bekerja sama. Selain itu ada pula Konvensi Montevideo yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933. Pada pasal 1 Konvensi Montevideo ini berisi tentang unsur-unsur negara, yaitu penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah yang berdaulat, dan juga kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Perkenalkan, nama saya Nabila Aktaunila, NPM 210710100237. Di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara dimulai dari Inggris pada tahun 1674 dan mulai tumbuh berkembang jurisprudensi Amerika pada abad ke-18 atau ke-19. Dalam perkembangannya, doktrin tindakan negara hadir sebagai tonggak keadilan Amerika dalam tindakan pemerintahan asing yang terlibat dalam litigasi domestik. Pengertian tindakan negara tidak hanya kekuasaan eksekutif atau administrasi dari suatu negara merdeka atau pelaksanaan kedaulatan oleh badan pejabat yudisial, tetapi juga seperti produk legislatif dan administrasi seperti undang-undang, keputusan, atau perintah. Eksistensi dan hakikat hukum internasional sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi, sehingga diperlukan kekuatan mengikat yang mendasar bagi hukum internasional. Memiliki pengaruh besar terhadap hukum internasional sejak penciptaannya karakter religi yang kuat. Untuk pertama kalinya dihapus hubungan dengan agama oleh Hugo Grotius
Dalam bentuknya yang sekular, hukum kodrat diartikan sebagai hukum ideal yang didasari pada kodrat manusia sebagai makhluk rasional atau kesatuan aturan yang diilhami alam dalam akal manusia. Menurut para pendukung hukum alam tersebut, hukum internasional bersifat mengikat, karena hukum internasional tidak lain adalah hukum alam yang terpatri dalam kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Oleh karena itu, negara-negara terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan timbal balik karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Akan tetapi, teori hukum alam dan konsep hukum alam memiliki pengaruh yang besar dan baik terhadap perkembangan hukum internasional, karena keduanya meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional dan perkembangan selanjutnya negara itu sendiri. Self-limitation theory atau teori pembatasan diri. Tokoh aliran ini adalah Georgi Jelinek yang meletakkan dasar bagi negara menjadi sumber hukum segala hukum dan hukum internasional yang mengikat karena negara tunduk pada hukum internasional sesuka hati. Aliran ini menyadarkan pada falsafah Hegel yang mempunyai pengaruh sangat kuat di Jerman. Beberapa kelemahan dan keberatan mazhab dicoba diatasi oleh mazhab lain dari teori kehendak negara yang berdasarkan pada kekuatan mengikat hukum internasional atas kehendak bersama. Teipel berusaha untuk menunjukkan bahwa hukum internasional mengikat negara bukan dengan keinginan mereka untuk mengikat diri mereka satu persatu, tetapi oleh kehendak bersama yang lebih tinggi dari keinginan masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elverda Nadifa Syadi, NPM 2107101025, kelompok 1, Hukum Internasional kelas B. Hak dan kewajiban negara. Dalam sebuah proses pembentukan negara, harus ada beberapa unsur yang dipenuhi agar suatu wilayah bisa disebut sebagai suatu negara. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo, unsur-unsur negara tersebut adalah 1. Penduduk yang tetap, 2. Wilayah yang pasti, 3. Pemerintahan yang berdaulat, dan 4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Jika unsur-unsur negara tersebut sudah dipenuhi, maka timbullah hak dan kewajiban negara. Sebagaimana yang disebutkan oleh J.G. Stark, hak tersebut adalah 1. Kekuasaan eksklusif untuk mengurus masalah dalam negaranya sendiri. 2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing. 3. Hak istimewa untuk perlindungan urusan diplomatisnya di dalam negara lain. 4. Yurisdiksi tunggal atas perbuatan kejahatan yang dilakukan dalam negaranya sendiri. Lalu, ada juga kewajiban-kewajiban negara menurut hukum internasional. Di antaranya adalah 1. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain yang juga berdaulat. 2. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat melanggar supremasi atau kemerdekaan teritorial negara lain. 3. Kewajiban untuk tidak mengintervensi atas masalah dalam negara lain. Baik, perkenalkan saya Dera Andika S dengan NPM terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan tentang suksesi negara. Apa sih suksesi negara itu? Apa aja bentuk-bentuk dari suksesi negara? Dan adakah akibat hukum yang ditimbulkan oleh suksesi negara? Serta bagaimana cara terjadinya suksesi negara? Nah, yang pertama, apa sih definisi dari suksesi negara? Suksesi negara berasal dari kata state succession atau succession of state yang artinya pergantian atau pengganti negara. State succession merujuk pada suatu keadaan di mana kedaulatan suatu negara digantikan oleh negara lain. Dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1978 mengartikan suksesi negara sebagai pengganti suatu negara oleh negara lain dalam hal pertanggungjawaban hubungan internasional teritorial negara tersebut. Sedangkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mendefinisikan suksesi negara sebagai peralihan hak dan kewajiban oleh suatu negara ke negara lain sebagai akibat dari pergantian negara untuk melanjutkan pertanggungjawaban terhadap hubungan luar negeri dan melaksanakan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional sesuai dengan hukum internasional dan prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam suksesi negara
ada dua istilah yang sering digunakan. Yang pertama yaitu predecessor state dan successor state. Predecessor state merupakan istilah yang digunakan untuk negara yang digantikan oleh negara lain karena terjadinya suksesi negara. Sedangkan successor state merupakan istilah untuk negara yang menggantikan negara lain pada saat terjadinya suksesi negara. Nah, dalam suksesi negara ada dua perjanjian internasional yang dijadikan sumber atau dasar hukum untuk melaksanakan atau terjadinya suksesi negara. Yang pertama adalah Konvensi Wina tahun 1978 yang mengenai suksesi negara dan kaitannya dengan perjanjian internasional. Dan yang kedua adalah Konvensi Wina pada tahun 1983 mengenai suksesi negara dalam kaitannya dengan harta benda, hal arsip-arsip dan hutang-hutang negara. Dalam suksesi negara ada dua hal yang menjadi isu penting, yaitu factual state succession dan legal state succession. Factual state succession artinya yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan telah terjadinya suksesi negara. Nah, sedangkan legal state succession itu yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa suksesi negara. Nah, dalam suksesi negara ada dua teori yang sangat kita kenal, yaitu teori common doctrine dan teori tabula rasa atau clean state. Menurut teori common doctrine, dalam hal terjadinya suksesi negara, maka segala hak dan kewajiban negara yang lama lenyap bersama dengan lenyapnya negara itu, atau predecessor state, dan kemudian beralih kepada negara yang menggantikannya atau successor state. Nah, sedangkan menurut teori tabula rasa atau clean state menyatakan bahwa suatu negara yang baru lahir atau successor state akan memulai hidupnya dengan hak-hak dan kewajiban yang sama sekali baru. Dengan kata lain, tidak ada peralihan hak dan kewajiban dari negara digantikan atau predecessor state. Nah, yang ketiga adalah akibat dari suksesi negara. Yang pertama, suksesi negara dan kekayaan negara. Apabila terjadi suksesi negara, maka seluruh kekayaan negara yang sebelumnya atau predecessor state berlari kepada negara pengganti atau successor state. Dan yang kedua, suksesi negara dengan kontrak-kontrak konsensional. Negara pengganti atau successor state memiliki kewajiban untuk menghormati kontrak-kontrak semacam kontrak-kontrak yang dibuat oleh predecessor state dengan pihak pemegang konsensi. Dan yang ketiga, suksesi negara dengan hak-hak privat. Keberadaan hak-hak privat yang diperoleh berdasarkan hukum negara yang digantikan atau predecessor state, bila mana terjadi suksesi negara, maka beberapa pendapat ahli berpendapat bahwa satu, pada prinsipnya, successor state berkewajiban untuk menghormati hak-hak privat yang diperoleh berdasarkan hukum predecessor state. Kemudian kelanjutan dari hak-hak privat itu berlaku selama perundang-undangan baru dari successor state tidak menyatakan lain, misalnya mengubah atau menghapusnya. Dan yang ketiga, pengubahan atau penghapusan terhadap hak-hak privat yang diperoleh berdasarkan hukum predecessor state itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar kewajiban-kewajiban internasional dari successor state, terutama mengenai perlindungan diplomatik. Yang keempat, suksesi negara dengan tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan yang melawan hukum. Menurut para ahli atau pendapat para sarjana, bahwa successor state tidak memiliki kewajiban untuk menerima tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh predecessor state. Dan yang kelima yaitu suksesi negara dengan pengakuan. Bila mana suksesi negara itu bersifat universal, yang berarti hilangnya identitas internasional dari negara yang bersangkutan, maka pengakuan itu otomatis gugur. Sedangkan bila suksesi itu bersifat parsial, yang berarti negara yang lama atau predecessor state tidak kehilangan identitas internasionalnya, dalam hal ini berlaku asas kontinuitas negara. Dan yang terakhir, suksesi negara dengan utang-utang negara. Jika utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan wilayah yang digantikan oleh successor state, maka successor state berkewajiban untuk menerima tanggung jawab atas utang-utang tersebut. Sebaliknya, jika manfaat utang-utang tersebut ternyata hanya
hanya dinikmati oleh golongan-golongan masyarakat tertentu yang memegang kekuasaan saat itu, maka successor state tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas utang-utang tersebut. Dan yang terakhir yaitu cara terjadinya suksesi negara. Ada dua cara terjadinya suksesi negara. Yang pertama, tanpa kekerasan, dan yang kedua, dengan kekerasan. Yang pertama, tanpa kekerasan. Dalam hal ini, yang terjadi adalah perubahan wilayah secara damai. Misalnya, beberapa negara secara sukarela bergabung dengan suatu negara lain dan menjadi bagian dari negara tersebut. Atau sebaliknya, suatu negara tanpa melalui kekerasan, misalnya perang saudara, secara sukarela memecah dirinya menjadi beberapa negara yang masing-masing berdiri sendiri. Dan yang kedua, dengan kekerasan. Cara terjadinya suksesi melalui kekerasan dapat dilihat seperti berupa peperangan ataupun revolusi. Itulah penjelasan dari suksesi negara. Sekian dan terima kasih.